Julian membawa rekan kerjanya untuk makan bersama di rumah. Mama Gina menyambut dengan bahagia dan menyiapkan semua makanan yang begitu banyak sekali. Teman rekan kerja Julian mengatakan, kenapa kaki Safira bisa luka seperti itu dan bengkak? Mama Gina yang julid malah menjawab. Mama Gina kembali menjulitin Safira, mengatakan bahwa Safira menantu yang ngeyel, menantu durhaka dan selalu tidak pernah mendengarkan omongan mertuanya, terutama tidak pernah mendengarkan omongan suaminya. Safira di rumah ini selalu sesuka hati pergi dan datang begitu saja dan tidak pernah memikirkan orang yang ada di rumah ini. Safira selalu memikiri urusannya, yaitu kakaknya Dania, sehingga tidak pernah memikirkan keadaan suaminya dan tidak pernah melayani suaminya. Mama Gina di sini kembali menjulitin Safira, sehingga membuat Julian marah kepada Mama Gina karena di hadapan rekan kerjanya Mama Gina telah berani-beraninya berkata buruk tentang istrinya. Julian marah besar kepada Mama Gina. Kini Julian tidak akan mau lagi mendengarkan omongan Mama Gina karena Mama Gina selalu mengancam Julian. Jika Julian tidak mengikuti perintah Mama Gina, maka Mama Gina akan mengusir Julian kembali dari rumahnya. Dan Julian tidak akan pernah bisa bertemu dengan Mama Gina untuk selama-lamanya. Di sini Safira hanya bisa diam dan mengatakan bahwa Safira sangat menyayangi Mama Gina. Sampai kapanpun Safira akan menganggap bahwa Mama Gina sebagai ibu kandungnya sendiri, sehingga membuat Mama Gina terharu sedikit dengan omongan Safira. Di sini Romi langsung menemui Pak Gunawan setelah Dania mengatakan bahwa bukan Romi lah yang telah menyekap Yuda. Romi kesal, Romi marah besar kepada Pak Gunawan bahwa ini adalah urusan rumah tangga Dania dan Romi. Jadi, Pak Gunawan tidak perlu ikut campur mengenai rumah tangganya dengan Dania. Termasuk jika Pak Gunawan berani-berani melaporkan Romi ke pihak kantor polisi dan menyeret Romi ke kantor polisi, maka Romi tidak akan tanggung-tanggung menyeret Pak Gunawan juga ke kantor polisi. Jika Romi memang harus ditangkap dan dipenjara, maka Pak Gunawan harus ngikut kepada Romi agar dipenjara bareng bersama Romi. Wow, di sini ceritanya semakin seru dan menarik karena Romi sudah berani melawan Pak Gunawan. Tidak tanggung-tanggung Romi mengatakan jika memang Pak Gunawan ingin membongkar semua masa lalu Dania dan Romi mengenai penculikan yang dilakukan Romi, maka Romi juga tidak akan tanggung membongkar mengenai pembunuhan kedua orang tua Safira dan Dania, sehingga membuat Pak Gunawan semakin getar-getir karena sebelum Romi membongkar pembunuhan kedua orang tua Safira dan Dania pun, Julian sudah mulai mencurigai Pak Gunawan. Itulah janji Julian, sampai kapanpun Julian tidak akan membiarkan akunya bebas sehingga membuat istrinya harus menderita di saat usia masih muda. Julian memastikan pelakunya harus segera ketangkap dan tidak boleh bebas begitu saja karena ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan oleh Julian karena membuat istrinya menjadi menderita. Di sini ternyata Safira dan Dania sudah bertemu. Safira tidak setuju jika Dania mencabut laporannya terhadap Romi karena ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali. Tapi Dania mengatakan ternyata bukan Romi lah yang telah menyekap Yuda. Karena itu perkataan Pak Gunawan sehingga membuat Dania semakin bingung apakah Dania harus percaya kepada Om Romi atau percaya dengan omongan Pak Gunawan. Tapi di sini Safira membela Pak Gunawan mengatakan jika yang dikatakan Pak Gunawan itu benar, bukanlah Romi yang menculik, tapi kemungkinan apakah Rafael yang telah menculik Dania. Wow, sepertinya feeling Safira di sini sangat kuat bahwa yang menculik Yuda adalah Rafael. Feeling Safira benar-benar ya, memang Rafael lah yang telah menculik Dania sehingga membuat Dania sangat terkejut. Di sini kembali Yuda malah dipukulin oleh Rafael
karena anak buah Rafael menghubunginya, mengatakan jika Yuda telah mengelabui salah satu anak buahnya. Sehingga mendengar itu, Rafael langsung terjun menemui lokasi di mana Yuda disekap. Rafael marah besar ya, dan langsung memukuli Yuda di sini. Dan disinilah terjadi akan kerjasama antara Yuda dengan Rafael. Walaupun sebelumnya Rafael masih marah besar kepada Yuda dan memukuli Yuda karena sudah berani memberitahukan kepada anak buahnya. Di rumah Mama Lestari, Romi kembali datang ingin menemui Tante Wulan. Tanpa basa-basi, di sini Romi langsung menarik tangan Tante Wulan dan mengatakan ya agar Tante Wulan ikut bersama Romi dan tinggal bersama Romi dan Dania. Wow, tentunya sontak Safira, Tante Wulan dan Dania sangat terkejut. Tak menyangka Romi senekat itu mengatakan jika Tante Wulan diajak untuk tinggal bersama Dania dan Romi. Di sini Tante Wulan marah besar dan menampar Om Romi. Beraninya Om Romi mengajak Tante Wulan untuk tinggal bersama madunya yaitu Dania. Begitu juga dengan Dania. Dania tidak setuju jika Romi mengajak Tante Wulan tinggal bersamanya. Karena Dania tidak menyukai Romi, karena Dania juga pengen pisah dan kabur dari Romi. Kalau bukan karena Romi mengatakan bahwa dirinya yang telah menyekap Yuda, maka Dania sudah pergi terlebih dahulu. Terima kasih untuk para penggemar setia di Antara Dua Cinta. Kalian sangat luar biasa. Tanpa kalian di Antara Dua Cinta tidak sampai sejauh ini. Bye.